Ih, Violet, blue, green, red. ih, Keep me out. apaan sih? Sebentar. Ih, sumpah ya gue baru banget tadi buka tiktokan teman gue. Kalau misalnya ternyata tuh si Jule sama Dehun, ternyata si Jule tuh selingkuh. Terus kayak yang lain gue juga beringat juga kayak video-video kemarin yang kayak selingkuh-selingkuh juga macam kayak juga kayak ih sumpah gila gue ini takut nikah anjir kayak gue jadi kayak pandangan marriage is scary gila. Terus kayak kalau dipikir-pikir sebenarnya ngaruh gak ya ke kependudukan gitu. Tapi kayak sebenarnya nggak juga sih, tapi gimana ya menurut kalian ya? Jadi kayak wah gila sih. Sen. Loh. Yang lain ah. Ah, Yel? Nah, buset. Weh, halo Ci. Guys. Loh, Yel kok keluar?
Ya, Dari tadi nggak ada suara kamu, Ci. Oh alah. Panas ya. Loh, siapa nih sama satu gear? Cindana kah? Oke, Cindana. Hai, aku lagi beres-beres kamar. Sumpah? Namaku kok masih SMA Geger, wait ya. Ini Depira mana sih Depira? Dia kan bilang lagi masak. Oh iya ya. Ya lagi mana ya? Lu di mana? Aku lagi di stasiun. Ngapain? Mau pulang kampung gua. Idih. Ih, mana sih Depira ini? Ntar dulu sih, masa kan ntar dulu nih. Seru nih ngomongnya nih. Ntar aku telepon lu, aku telepon. Semoga diangkat ya. Kok gak kelihatan? Oh, oke, oke. Ini Depira nggak masuk 5 menit. Takdirin kita makan ya. Iya. Iya, Nah, ya nggak jadi makan dong. Devira. Dep, halo Dep. Hey, Dep, masak apa, Dep? Masak apa Dep. Dep? guys. Masak sendiri. Sumpah ya, gue tadi kan udah searching-searching juga kan. Kayak masalah gini-ginian gitu kan. Terus Eh, kalian parah tahu gak banget sih? sih, Aku tapi. kan aku udah buka data-data BPS gitu kan. Dari tahun Heeh. 2015 ya kan. Aku udah buka-buka data BPS ternyata di tahun 2018 itu angkanya tuh ada di sini. Angka perkawinan tuh ada di angka 2.016.111 pasangan. Ya kan? Nah, tapi pas tahun 2024 itu, lu kalian tahu gak sih? Sumpah, ternyata beneran anjir. Ternyata, Apa, Ji? ternyata tuh Hmm, angka perkawinan itu mengalami penurunan cukup drastis. Loh, Sebesar 26,7%. Itu tuh di angka 1.478.302 pasangan. Dari, ini Indonesia, ya. Ini Indonesia. Bayangin lagi dari 2 juta ke 1,4 tuh. Wah, itu gede banget sih. eh, Terus, drastis banget ya turunnya. ya Banget, kan? banget, banget. Tapi ini nih, ini lebih atas lagi. Angka perceraian, sumpah. Angka perceraian di Indonesia tuh pada tahun 2020 ya. Ini aku cuma liatin grafiknya doang ya. Grafiknya tuh dari Heeh. 2020 tuh berada di titik tertingginya, terendahnya yaitu di angka 291.677 pasangan yang cerai, ya kan? Terus tiba-tiba Heeh. mengalami kenaikan di titik tertingginya di angka buset. 5.600 Eh, 5 ya itu 5.616 340 314 pasangan pada tahun 2022. Jadi kayak kira-kira dia naik 77%. Terus wow. aku ada grafiknya deh. Sebenarnya kasih tau grafiknya. Mana ya grafiknya? Eh, gila sih. Ini apa Aku beneran gara-gara ini ya, efek Parah banget ya. marriage bisa is jadi. scary ya? Iya kayak ini Iya. aku udah tanya nih. Aduh nggak kelihatan lagi. Bentar aku Aduh, unblur dulu deh. Ah nggak kelihatan juga lagi. Wih, Nah itulah pokoknya. Nah kelihatan kan udah turun-turun dikit kan? Ini kawin turun-turun dikit noh. Kan kelihatan Ji. Sumpah. Terus ini nih yang eh mana ya? Ini yang perceraian. Perceraian. No, dia naik kayak naik hmm, turun gitu tapi secara ini kelihatannya sih kayak naik terus gak sih? Ya kan? lu nunjukin apa sih, Ji? Nggak kelihatan Ini apa-apa, Ji. sumpah ini statistik penceraian. Kok mirror? Intinya ya ya. perceraiannya naik, tapi pernikahannya turun gitu kan? Iya. Ini aku berani niat banget searching ginian kayak wah, Wow, sumpah. wow. Itu kira-kira kenapa itu kok bisa?
Nggak nih nggak tahu nih. Tapi kalau aku baca-baca ya dari jurnal, siapa nama jurnalnya? Pokoknya jurnalnya namanya Jurnal Tren Mary is Scary pada TikTok di Hmm. Jakarta. Ini baru Jakarta doang sih ya, belum lagi Hmm. semuanya. Terus aku baca dari ini yang bikin tuh Maulana 2025 ini masih fresh banget. Atau aku baca kayak ternyata berita perselingkuhan dan perceraian yang kerap kali muncul di media sosial itu membuat suatu persepsi baru, yaitu marriage is scary. Nah, persepsi tersebut tuh merupakan suatu ketakutan terhadap pernikahan yang menyebabkan tuh mereka tuh menunda pernikahan mereka. Bahkan tuh mereka tuh nggak mau nikah ya kan. Jadi aku juga Mm-mm. ketemu kayak teman-teman aku kayak, duh aku takut nikah deh. Aduh aku kayak nanti aja nikahnya deh gitu kayak pokoknya pada takut buat nikah gitu kan kalau gara-gara lihat di apa berita si Jule, si Dehun dan juga kayak Ziza sama Arhan gitu kan. Kalian tahu kan? Nah, terus karena Mm-mm. ketakutan mereka itu untuk gagal Oh, dalam pernikahan yang kerap kali lihat dan mereka dengar dari opini orang lain gitu. aduh, join. Ih, ternyata Iya sih, beneran tapi emang berdampak. bener-bener ya, menurutku sih apa yang disajikan di medsos kayak berita-berita perceraian itu tuh jadi mengubah persepsi kita. Kayak Iya. kita jadi takut nikah kan kalau kayak gitu karena banyak perceraian. Kita mikir, aduh, nanti kalau aku nikah pasti juga kayak gini. Aku nikah nanti pasti banyak pertengkaran gitu-gitu kan pasti. Iya, kayak ini jadi kayak kita tuh takut gak sih kayak misalnya nih aku Mm-mm. udah mapan gitu kan, aku udah siap Mm. secara mental, finansial, fisik, bla 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 gitu kan, tapi ternyata pasanganku belum siap dan itu yang aku takutin, Mm. Hmm, Iya sih, ya bener sih. kan? Bener, bener, iya bener. sih. Serem banget. Aku nggak habis pikir sama yang Jule kemarin. Ya ampun, Iya kan? bisa-bisanya, bisa-bisanya dia milih luwak itu. Padahal dia sudah dapat laki-laki yang bener-bener, Iya kan? Ih, sumpah. Iya sumpah-sumpah. lagi. Jule, Jule hilaf sebentar. Jule hilaf. Ih, hilap Oh, dulu sebentar, hilap. Aduh, Tapi ini gak sih Nah, ada kayak sebentar. hubungannya gak sih sama kayak teori-teori gitu di demografi? Kan kita belajar kan sama Pak Ubed kan, sama iya, Biuni juga. bener, Ada bener, gak sih? bener. Udah ada sih. Aku tuh, kalian masih inget gak sih ini yang kita pelajari kemarin? Namanya tuh teori Second Demographic Transition atau teori transisi demografi kedua. Nah, ini tuh bilang kalau intinya pernikahan yang semakin menurun itu selain disebabkan sama maraknya berita-berita yang mengubah persepsi kita, itu tuh juga disebabkan sama keputusan generasi muda kayak kita-kita ini, itu tuh milih untuk nggak menikah karena sibuk kerja, pengen fokus karir, terus mindsetnya tuh udah kayak, "Ah, aku nggak mau nikah ribet Iya, gitu." iya, iya, bener, bener, Jadi bener, bener. akhirnya ditambah dengan fenomena-fenomena influencer yang mencontohkan yang nggak baik ini, nah nanti tuh kita tuh bakal mengalami pergeseran nilai gitu loh guys di masyarakat. Yang dulu masyarakat tradisional kan tujuan utama untuk hidup itu tuh menikah kan, punya anak, punya keturunan. Tapi sekarang pernikahan tuh nggak dianggap lagi jadi satu-satunya jalan hidup yang universal. Tapi itu jadi kayak Hmm. pilihan pribadi. Pilihan pribadi kita bisa nikah atau enggak dan kita bisa menceraikan orang itu juga kalau kita nggak merasa bahagia. Itu sih kalau seingatku. Ih, sumpah iya lagi mana saya Iya kan, banget bener lagi. kan? Terus gimana Terus ya? kalau kalau misalkan kayak gini terus ya, kan tadi kan kamu udah nunjukin kalau data pernikahan tuh semakin turun, terus Iya, tapi perceraiannya meningkat. Kira-kira ada dampak nggak sih pasti buat Indonesia ini pasti ada kan? Iya kayak ya dampak pasti pembangunan itu. ekonominya gitu dan lain-lainnya kayak Hmm, ada gak ya? ada nggak Ada, sih? Ada lah. ada sih. Dampaknya itu akan berpengaruh pada banyak hal sih itu nanti. Misal nih Hmm. di ekonomi tuh. Nah, sesuai jurnal yang aku baca tuh, ketika misal kita nih terpapar tuh tren-tren perselingkuhan, terus perceraian, terus kita kena tuh. Nah, eh, di jurnal itu dikatakan kalau perceraian itu dapat menurunkan pendapatan si wanita itu 30%. Nah, ini karena apa? Karena ya itu nggak ada pemasukan tuh dari si Hmm. lakinya itu. Iya, iya Ah, bener 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 iya bener benar bener. benar Dan benar benar. itu juga berdampak pada psikis lah, psikis. Nah, kan mi- dalam suatu hubungan tuh eh, kunci utamanya kan kepercayaan tuh. Nah, misal Kayak udah berpengalaman Ih, banget nih. aduh. ya kunci utamanya kepercayaan tuh. Nah, misal kita terpapar tuh konten-konten
perselingkuhan. Nah, Mm-mm. itu kita jadi aduh curiga nih sama pasangan kita. Kayak Mm-mm. dia lagi pergi pergi sama siapa tuh, terus em, lagi ngapain. Mm-mm. Mm. Nah, itu sangat berdampak pada psikis kita tuh. Nah, selain itu nanti juga ini akan berdampak pada eh, misal suatu pasangan tuh udah memiliki anak nih. Mm-mm. Nah, anaknya tuh jika tidak memiliki dukungan lingkungan yang kuat, dia akan mengalami penurunan em, melakukan minat melakukan sesuatu tuh. Mm. Jadi kayak aku insecure bisa lihat orang tua temanku Mm-mm. bahagia, saling Mm-mm. mencintai. Nah, Aduh. sedangkan orang tua aku, aduh, itu akan berdampak pada psikis si anak itu Mm. sendiri. Mm. Aku jadi Nah, nggak bayangin anaknya Jule itu loh, kan mereka Iya, masih kecil masih ya. kecil banget. iya, aduh, itu akan berdampak pada faktor pertumbuhannya nanti. Nah, Apalagi tahu kalau ternyata ibu sama ayahnya tuh cerai gara-gara ibunya selingkuh, pasti sebel banget sih itu. Iya. aduh, Terus kalau misalnya kayak buat dampak kayak infrastrukturnya gimana tuh? Kayak pendidikannya juga, terus ketenaga kerjaan Mm. juga gitu kan. Kualitas hidupnya juga itu Pastinya ada gimana ya? sih, Pasti ada ya? pastinya. Pasti Ih, ada. ya, kalau infrastruktur, misal banyak perceraian tuh. Nah, kan tentunya pasti banyak butuh tempat untuk apa namanya menangani kasus-kasus tersebut. Nah, Mm-mm. itu iya. misal di satu daerah nggak cukup kan pasti nambah lagi kan, nambah infrastruktur lagi, Mm. bangun Iya, infrastruktur iya, lagi. iya, benar benar Terus benar. kalau pendidikan tadi udah berpengaruh pada tadi psikologis anaknya. Terus Mm-mm. Iya. misal pekerjaan itu akan eh, menurunkan kinerja suatu pasangan itu karena mungkin yang aku katakan tadi faktor kecurigaan nih sama pasangan kita. Nah, ketika kita lagi kerja terus lihat story-nya Ayang lagi Mm. di kafe kan, nah Ayang itu kan ngeyel. eh, akan menurunkan tingkat kepercayaan kita sama pasangan kita dan mengganggu produktivitas kita itu. Iya sih, Mm-mm. benar benar. Benar, benar, Kalau benar. kalau pendidikan gimana pendidikan? Menurut ada gak sih kalau pendidikan gitu? Ya, yang tadi sih, yang aku katakan tadi, yang itu akan misal si pasangan ini punya anak itu, punya Haha. anak, anaknya eh, disebut broken home kan gitu. Oh Nah, iya. berpengaruh pada eh, pendidikannya, apa cara dia belajar, terus Hmm. Oh iya, benar dia bisa benar benar. mengembangkan Benar, dirinya benar, lebih benar, benar. gitu kan. Nggak ada kasih sayang dari orang tua, nggak ada arahan dari Mm-mm. orang tua Mm-mm. tuh, dia akan Mm-mm. tumbuh dengan lika-liku yang luar biasa sih. Mm-mm. Hmm. Dia juga kesusahan belajar pastinya ya, karena kan nggak Iya. dapat sosok peran ibu. Padahal Iya, kalau kalian pernah dengar, ibu itu kan madrasah pertama buat Iya. anak-anaknya. Terus juga apalagi kalau misalnya nih buat si Jule ya anak-anaknya pasti kan si Jule kan yang terkenal banget ya. Terus anak-anak kalau misalnya sekolah pasti kayak kamu anaknya Jule gitu kayak Iya, kasihan juga. iya, Mereka jadi kasihan. nggak fokus belajar. Iya, Terus kalau benar sih. kalau misalnya ke tenaga kerjaan, kira-kira gimana ke tenaga kerjaan ya? Dampak gak sih kalau tenaga kerjaan? ya Banget gak sih udah harusnya? tadi eh, itu akan mengganggu produktivitas kita sih itu dalam Hmm, kerja yang aku katakan Kerja, tadi sih. nyari uang Heeh. gitu-gitu. iya iya oh iya benar juga ya. Hmm, Benar, benar, benar. Setuju parah. banget. Terus kayak kira-kira sebab akibatnya nih kayak kenapa ya kayak selain itu gitu loh. Apa ya sebab akibatnya ya? Kalau menurutku sih pastinya yang udah kalian bilang tadi nih kayak aku mau tanya nih, kalau dari kalian ngerasa takut nggak buat nikah? Takut, 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 jujur, 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 takut, sumpah. jujur. Izin. Takut. Izin, izin ya, takut. Heeh. Iya, kayak takut banget kan. Nah, Iya. kalau kayak gitu terus nih, pastinya itu tuh bakal ngaruh nggak sih ke perubahan sosial kita? Iya. Kayak apa ya? Pastinya dari rasa ketakutan itu, pastinya tuh bakal nurunin minat kita buat ke hubungan atau komitmen jangka panjang kan. Mm, mm, mm.
kalau udah kayak gitu, pastinya bisa-bisa angka perkawinan di Indonesia tuh turun. Ya Dan emang sudah turun kan. Yang udah Dan dikatakan tadi tadi. iya, dan sebaliknya angka perceraian juga makin tinggi kan. Jadi Iya. kayak kira-kira kalau kayak gitu tuh solusinya gimana ya? Tapi ya tahu sih Dep, aku juga setuju Dep, kayak biasanya gini loh. Kayak gara-gara ini kayak tiba-tiba kayak kita kepikiran juga, kita jadi berpikir lebih matang lagi kan buat nikah gitu kan. Terus kayak Bener-bener. ataupun kayak kalau misalnya yang trauma ya kan, kayak mengingat lihat berita-berita itu kan jadi kayak trauma tentang masalahnya, kayak misalnya bapak ibunya dulunya kayak cerai ya kan, sering berantem, kayak Mm-mm. kita jadi takut ya kan buat ya Allah semoga Mm-mm. aja jangan sampai kayak kejadian kayak gitu lagi, dia ya daripada kejadian kayak gitu mending ngurungin diri, jadi kayak takut nikah gitu kan, gak mendingan nggak usah nikah daripada ketemu sama mereka lagi gitu kan, Mm-mm. Dan ya kan. menurutku kayak itu tuh kayak banyak orang yang udah menormalisasikan gitu loh, kayak udah biasa nih gitu, bukan kayak sesuatu yang seharusnya tuh butuh penanganan serius gitu kan, tapi malah kayak ya udah deh, eh, kayak ya udah cerai gitu, kayak Dianggap udah remeh biasa, gitu ya. Iya ya, kayak itu jadi dianggap ya, hal yang Remeh. mudah gitu loh. Padahal iya. kalau menurutku dampaknya, aduh, Tapi dampaknya sebenarnya sih sangat ada positifnya banget. juga kalau dari cara pribadi sih ya, kayak kalau misalnya masalahnya kayak si cowoknya KDRT ataupun si ceweknya selingkuh ataupun sebaliknya gitu kan, itu malah kayak apa ya, biar mereka selamat bahasanya gitu loh ya kan. Tapi ya itu juga sih berdampak banget ke negara ya kan, apalagi tentang kependudukan-kependudukan gitu kan. Mm-mm. Itu sih. Tapi kalau kalau misalnya kan masalah serius banget ya, ada solusinya nggak kira-kira? Jujur Ha- kepikiran sih. Harusnya sih Nah, ada, harusnya ada. Harusnya ada Kalau sih. menurutku sih ya, Tergantung kita kan pemerintahmu. kan Gen Z nih ya pasti kan Heeh. ya. Ya Ha, nggak ha, sih ya. ha. Iya, iya, Iya Kita ya. benar, kita benar, benar. nikah udah kayak terdoktrin kan kayak aduh Mm-mm, ntar mm-mm, overthinking kan ya Iya kalau nikah. benar benar benar. Nah, mm-mm. menurutku ya kita ini sebagai Gen Z yang takut Iya. nikah takut nikah nih, kita ini lebih ningkatin nggak sih kayak kemampuan literasi kita dalam kayak Hmm, melihat kasusnya gitu loh. Jadi kayak kita tuh kritis memahamin konten-konten yang lagi viral. Mm-mm, mm-mm, Apalagi kan konten-konten sekarang tuh kan kalau misalnya nggak jelek, maksudnya kayak nggak berita yang negatif gitu nggak bakal rame kan. mm-mm. iya iya benar sih benar Biasanya sih. tuh banyak konten-konten yang dilebih-lebihkan guys. Jadi kita tuh kayaknya harus lebih kritis, nyari tahu lebih dalam. Itu kayaknya solusi sih buat kita harusnya ya, harusnya. Iya. Mm-mm. Kita Benar cari sih. tahu dulu kan itu sebab cerainya Hmm, kenapa. Jadi Iya jangan iya telan benar benar benar. mentah-mentah. coba. Oh, Heeh, iya. heeh. Selain Itu itu aku kayaknya setuju, kita Bang. juga harus kayak mulai dari SMA atau dari ya kita kayak kita ini kita harus kayak ada pembekalan pranikah. Tahu nggak? Mm-mm. Kalian Ah, ah, ah. pernah Berarti dengar ya nggak berarti pemerintah pembekalan juga kasih pranikah? pembelajaran pranikah juga kan, pemerintah gitu Heeh, kan. Nah, heeh. itu tuh keterampilan buat kita tuh biar kayak komunikasi besok waktu nikah itu gimana sih. Jadi kita Ah, tuh menghindari hal perceraian tuh gimana. Terus kayak lebih penting lagi kesehatan mental. Ya nggak? itu benar itu. Penting banget. Terus Mm-mm. itu yang gimana sih dibutuhin. kita tuh mengelola konflik kita gitu. Hmm. Menurutku sih itu sih. Kalau kalian gimana? Ada solusi lain nggak? Jujur Udah sih. aku kepikiran satu sih. Kita ngelihat ini deh, angka Jepang sama Korea kan juga menurun juga kan, angka Betul. pernikahannya. Kenapa kita kayak nggak, ini kan nggak susah juga sih, terutama kayak di negara Indonesia, tapi mungkin bisa jadi alternatif juga, kayak mereka tuh kasih apa namanya ya, kasih uang buat mereka tuh pacaran nikah gitu. Ingat gak Buat sih? nikahnya, buat Iya, siapapun yang mau nikah dibiayain karena emang saking Bener. saking sedikitnya yang nurunnya, mau iya. nikah gitu loh. Jadi Itu sama bisa sih jadi pemerintahnya dibantu. alternatif sih, jujur. Iya, benar. Cuman kamu harus bedakan dulu kualitas SDM Indonesia sama Jepang. Nah, itu Benar Nah, banget, permasalahannya, dan kalau di izin. Indonesia, jujur kalau di Indonesia kayak gitu diterapin ya, sekarang aku mau nikah gitu, mending Iya, semuanya. Iya bener. juga sekarang nikah sama lu. Aduh, izin. Iya, Mendekat. gitu tergantung kualitas SDM-nya sih. Iya sih. Mereka kan juga yang buat orang Jepang kan, mereka kan dikasih biaya karena mereka pun juga lebih mentingin ngejar uang gitu kan. Kayak Mm-mm. pokoknya ih nikah tuh mahal, punya tuh mahal, berikut tuh mahal gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. misalnya di Indonesia ya, walaupun juga kita mengalami apa namanya penundaan pernikahan juga banyak juga kan. Takutnya kayak Indonesia kan masih memiliki pemikiran yang dimana kayak kalau kita kasih uang itu malah jadi ladang buat kita bertahan Nah, hidup ya itu kan, kayak sesuai juga kayak masalahnya.
teorinya Malthus ya. Teori siapa? Pokoknya tentang kalau misalnya kita dikasih uang tuh malah mereka tuh berfokus untuk beranak pinak, jadi malah menimbulkan permasalahan di yang Iya, lainnya juga. Iya iya sih. teorinya Malthus. Heeh. Kayaknya, ih gila, Aduh, obrolan kita kayak lagi ngedaging serius banget deh. banget gak sih? Iya, Wis. Kita, berdaging iya banget. kan, kita sampai bahas-bahas jurnal lagi. Mm-mm. Ya kita udah nemu deskripsi masalahnya, terus sedikit apa data penundukan juga ada, terus juga analisis dari teorinya, terus juga analisis dampaknya juga ada, terus hubungan sebab dan akibat juga ada, dan kita juga tiba-tiba nemu solusi yang bener tuh bisa juga dipakai sih, bener sih. Ya udah sih kan kita awalnya tadi padahal cuma mau bahas Jule tahu. Iya, padahal cuma mau mau ngobrol-ngobrol tentang si Jule ini. Mm-mm. Ya udah selesai kan? Ya Eh, udah, ini terlalu selesai malahan. Ya iya. udah deh. Iyal itu Terima. mau. Iyal itu kamu di mana sih, Iyal? Ya Allah, Mau nikah dong, mau Yel. Ah, nikah. Hati-hati Pulang jalan, kampung dulu tuh. Yel. Oh, hati-hati mau nikah tuh. Iyal. Hati-hati jalan. Sampai Jadi tujuan dengan selamat, Iyal. Amin. Ya udah deh. Kayak Iya. karena omongan tadi kedaging Ya, banget. udah Cukup lah ya. aku mau lanjut bersih-bersih kamar. Devira Iya, kan juga aku mau juga abis ini mau masak. belajar lagi. Ya, benar. Juga mau masih di jalan ini, guys. Mm-mm, ya. Udah Ya, ya. Aduh, dadah. Thank you ya. berat. Dah, makasih. Bye-bye. Bye. Lanjut meeting. Dadah. Bye bye. Bye. Wah gila, seru banget sih. Seru banget, seru banget, seru banget.